in my head. I don't know what you're thinking. Nailed to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari materi terakhir di bab 3, yaitu mengenai kedaulatan negara Indonesia di kelas 9 semester 1, yaitu mengenai pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia. Pelaksana kedaulatan rakyat Indonesia ini maksudnya adalah lembaga negara. Lembaga apa saja sih yang melaksanakan kekuasaannya di Indonesia? Ada 5 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif, lembaga independen. Apa aja nih lembaga-lembaganya? Yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini adalah lembaga yang membuat undang-undang, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR ini jelas dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dan anggota DPR pada masa bakti 2019 sampai 2024 itu berjumlah 575 orang. 575 orang ya. Jadi sebagai perwakilan rakyat dari berbagai daerah itu ada 575, banyak ya. Karena mereka ini salah satu kewajibannya adalah menampung aspirasi masyarakat. Mereka ini perwakilan kita di pemerintah. Mereka pun harus mendengarkan aspirasi kita, harus ahli di bidangnya, karena mereka akan membuat kebijakan, peraturan, undang-undang yang harusnya itu sesuai dengan kondisi kita, harusnya itu lebih mementingkan masyarakat, lebih mementingkan kesejahteraan kita, gitu ya. Lembaga yang kedua yaitu lembaga eksekutif, lembaga yang melaksanakan undang-undang. Siapa lembaganya? Yaitu presiden. Ya, presiden dipilih juga secara langsung dalam pemilu pada setiap 5 tahun sekali, dan masa periode jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya dalam 1 kali periode. Jadi maksimal adalah 10 tahun seperti yang kita bahas di minggu kemarin. Presiden ini dan wakil presiden ini tidak sendiri dalam lembaga eksekutif, tapi beliau ini dibantu oleh jajaran menteri. Makanya menteri disebut pembantu presiden. Maksudnya apa? Jadi presiden itu kalau mengatur semua segala bidang dan seluruh satu negara ya, seluruh rakyat Indonesia itu kayaknya mengalami kesulitan. Karena itulah menteri ini sangat berperan penting untuk membantu kinerja sang presiden. Karena menteri itu kan banyak ya di segala bidang, misalnya ada menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pemberdayaan manusia, pemberdayaan perempuan, menteri kehutanan, menteri keuangan, di berbagai bidang yang berbeda, dan mereka membantu melaporkan kinerjanya kepada presiden. Lembaga yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga peradilan. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada juga badan peradilan yang lain seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan lain-lain. Nah, kalau lembaga yudikatif ini jelas ya untuk menegakkan keadilan dan hukum. Sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu di mata hukum dan pemerintah itu sama kedudukannya. Ya, jadi hukum itu tidak boleh membedakan dia orang kaya, dia orang miskin, dia punya wewenang, dia punya jabatan, dia bukan siapa-siapa. Tidak. Semua warga tanpa memandang status, derajat, kekayaan, ekonomi itu tidak boleh. Itu sama di depan hukum. Ya, jadi harus objektif sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jangan mentang-mentang dia orang miskin, dia dijatuhi hukuman yang berat, sedangkan dia orang kaya hanya dijatuhi hukuman yang rendah. Jadi kalau kalian nanti bercita-cita menjadi seorang jaksa, menjadi seorang hakim di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, kalian harus bersikap adil, melihat sesuatu itu secara objektif bukan subjektif. Lembaga yang berikut adalah lembaga eksaminatif, yaitu lembaga yang mengatur tata keuangan negara, yaitu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini bertugas untuk memeriksa keuangan di pemerintah pusat, daerah, lalu ada juga Bank Indonesia, dan BUMN dan BUMD. Kalau BUMN itu badan usaha milik negara, jadi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara. Contohnya itu seperti PLN, ada juga perkereta-apian, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah lembaga independen. Ada lembaga independen itu maksudnya mandiri ya, yaitu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kita sudah bahas
di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pemilu yang dilaksanakan oleh KPU harus berdasarkan 6 asas, yaitu langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil. Oke, jadi kesimpulannya bahwa pelaksana kedaulatan di Indonesia ini ada 5 lembaga, yaitu eksekutif DPR, legislatif itu DPR, eksekutif itu presiden, yudikatif itu MK dan badan peradilan lainnya, lalu ada lembaga eksaminatif yaitu BPK, dan yang terakhir lembaga independen yaitu Komisi Penyelenggaraan Umum atau KPU. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.